Dengan saya sendiri yaitu Eka Wulandari, Saya Susana Maria. Saya Nura Sifat. saya Anggita Salsabila. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas seringkali kita sebut dengan istilah peluang, yaitu cara untuk mengungkapkan pengetahuan maupun suatu kepercayaan bahwa kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Probabilitas ini telah dirumuskan menjadi lebih ketat dalam matematika, kemudian digunakan secara lebih luas tidak hanya dalam matematika atau statistika saja, melainkan juga bidang yang lain, seperti filsafat, sains, dan keuangan. Probabilitas suatu kejadian merupakan angka di mana menunjukkan kemungkinan yang terjadi dalam suatu kejadian. Nilai dari probabilitas yaitu antara 0 dan 1. Atau dalam persentase, nilai probabilitas 1 artinya suatu kejadian tersebut pasti terjadi atau mungkin yang sudah terjadi. Contoh, matahari yang terbit dari timur, sedangkan untuk probabilitas nilai 0 artinya kejadian yang mustahil atau yang tidak mungkin terjadi. Contohnya, kambing yang melahirkan sapi. Ada 3 komponen utama probabilitas. Yang pertama, percobaan, yang kedua hasil, dan yang ketiga peristiwa. Yang pertama, percobaan. Percobaan merupakan suatu aktivitas yang melahirkan suatu kejadian. Apabila ada kegiatan melempar uang logam, maka akan melahirkan kejadian muncul sisi gambar atau di sisi angka. Yang kedua, hasil. Hasil merupakan suatu akhir dari percobaan. Seperti contoh, ketika melempar uang logam, maka akan ada hasil yaitu muncul sisi gambar atau muncul sisi angka. Yang ketiga, peristiwa. Peristiwa merupakan suatu perkumpulan dari satu atau lebih dari hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan atau kegiatan. Contohnya, di pelemparan uang logam yang terakhir muncul itu yang akan menjadi peristiwa terakhirnya. Misalkan muncul sisi gambar yang menang sisi gambar dan muncul sisi angka yang menang sisi angka. Ada 3 pendekatan probabilitas. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan klasik, mengasumsikan semua hasil memiliki kesempatan yang sama. Probabilitas dihitung sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil suatu kejadian terhadap jumlah total kemungkinan hasil. Contoh ditulisnya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Yang kedua, ada pendekatan relatif. Probabilitas ditentukan berdasarkan frekuensi kejadian dalam sejumlah percobaan. Contohnya, probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan kegiatan. Yang ketiga, ada pendekatan subjektif. Probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi atau derajat kepercayaan, terutama saat informasi terbatas. Contohnya, Ariel dan Bunga akan memperoleh nilai D dalam mata kuliah statistik deskriptif. Berdasarkan contoh dari pendekatan subjektif, maka bisa disimpulkan bahwa penilaian didasarkan pada penilaian pribadi dan kemungkinan tidak selalu menggunakan informasi yang bisa dijadikan dasar dari pertimbangan kasus tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susana Amalia. Di sini saya akan melanjutkan materi ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Sebagai contoh, ada pelemparan mata uang. Pelemparan satu mata uang, jika satu uang logam mata uang dilemparkan, maka terjadi 2 kemungkinan hasil yang muncul, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Dapat disimpulkan bahwa ruang sampel ada 2, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Yang selanjutnya ada pelemparan 2 mata uang secara bersama-sama. Jika 2 logam mata uang dilemparkan secara bersama-sama, maka yang terjadi ada beberapa kemungkinan, yaitu angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, gambar dan gambar. Bisa disimpulkan bahwa 4 probabilitas tersebut merupakan bagian dari ruang sampel. Selanjutnya itu pelemparan dadu. Untuk semua sisi yang mungkin muncul pada pelemparan dadu akan masuk pada ruang sampel, tetapi bisa dilakukan untuk subruang sampel, yaitu jika ingin dibedakan baik dadu dengan sisi genap maupun dengan sisi ganjil. Materi selanjutnya itu ada asas-asas menghitung probabilitas. Materi ini menjelaskan aturan perhitungan probabilitas itu sendiri, seperti nilai probabilitas yang rumusnya bisa kita lihat di dalam PPT, yaitu ada peluang komplement juga, yaitu rumusnya di dalam PPT. Yang ketiga ada peluang irisan kejadian A dan B. Yang keempat ada peluang gabungan kejadian A atau B. Yang keempat ada probabilitas marginal
atau peristiwa tanpa syarat yang dibagi menjadi dua, yaitu ada probabilitas terjadinya peristiwa A dan probabilitas terjadinya peristiwa B. Yang kelima, ada probabilitas gabungan atau joint event. Jika joint event mengikuti aturan di mana diterapkan pada conditional probability itu sendiri, sehingga peristiwa tersebut tidak independen. Selanjutnya, ada probabilitas bersyarat, yaitu atau conditional probability. Aturan dari conditional probability sendiri itu P XY sama dengan P XY per PY. Contoh soalnya, jika dalam satu kotak ada 10 bola, yang mana 2 diantaranya dalam merah bergaris, kemudian 3 bola merah berkotak, dan 4 bola biru bergaris, sisanya adalah 1 biru berkotak. Dengan pertanyaan, berapa probabilitas terambilnya jika bola bergaris dengan syarat warna merah, yaitu dengan cara P dalam kurung G atau M sama dengan P dalam kurung GM per PM sama dengan 2/10 per 5/10 sama dengan 2/5 dengan hasil 0,4. Selanjutnya yaitu ada manfaat probabilitas dalam penelitian. Probabilitas membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat, menarik kesimpulan berdasarkan hipotesis, memperkirakan karakteristik populasi, dan mengukur derajat ketidakpastian dalam analisis sampel. Adapun fungsi dari probabilitas itu sendiri, yaitu probabilitas akan membantu penelitian dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. Artinya bahwa tidak ada keputusan yang telah pasti, apalagi di kehidupan di masa yang akan datang tidak ada yang mengetahui. Di samping itu informasi tidak bisa sempurna. Selanjutnya, probabilitas menjadi sangat tepat dalam menarik kesimpulan yang berdasarkan pada hipotesis terkait dengan karakter populasinya. Probabilitas mampu memperkirakan hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan karakteristik populasi dalam situasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Probabilitas digunakan untuk mengukur derajat ketidakpastian dalam menganalisis sampel dari hasil penelitian berdasarkan populasinya. Kesimpulan materi ini memberikan pengantar komprehensif tentang probabilitas, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam penelitian dan pengambilan keputusan. Penjelasannya disertai contoh-contoh konkret dan latihan soal untuk memperkuat